Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di program Mujizat Zaman Now dari Mount Hermon Church pada saat malam hari ini. Mewakili Gembala Sidang dan seluruh pekerja dari Mount Hermon Church, selamat datang, selamat beribadah pada malam hari ini. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan terus ada dalam hidup kita. Ya, pada malam hari ini juga melalui program Mount Hermon Church yaitu Mujizat Zaman Now, kita percaya bahwa iman kita semakin diteguhkan di dalam Tuhan, karena firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kita percaya akan mengerjakan sesuatu kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan pasti mujizat terjadi bagi setiap kehidupan kita. Mari sama-sama pada saat malam hari ini kita datang di hadirat Tuhan. Tapi dahulu kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari boleh bersatu di dalam kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Sepanjang hari ini kami boleh beraktivitas bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami datang di program Mujizat Zaman Now. Kami percaya bahwa di program ini Tuhan, setiap doa-doa kami pasti Tuhan jawab. Bahkan setiap doa-doa kami Tuhan pasti dengar dan Tuhan kabulkan bagi setiap kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin doakan akan besar kuasanya. Dan malam hari ini mujizat-Mu pasti terjadi atas setiap kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Beri penghiburan bagi yang susah malam hari ini. Biar pada malam hari ini melalui program Mujizat Zaman Now ini, kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Mari buka hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan malam hari ini. Kita bawa yang terbaik melalui sembah kita di hadapan Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kembali katakan pujian ini. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari datang dengan segenap hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Katakan pujian. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia, Kau yang termulia di bumi. Sekali lagi katakan Kaulah, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia Tuhan, Kau yang termulia di bumi. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah
Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan, kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Mari umat Tuhan saja angkat suaramu, katakan, ku sembah. Ini sembah kami, ini pujian kami yang terbaik hanya bagi-Mu Yesus. Kami puji, kami muliakan Engkau Raja segala Raja, Yesus Tuhan. Oh, ku sembah Tuhan, kami muliakan Yesus Raja segala Raja. Mari sama-sama lebih sungguh lagi. Angkat tanganmu, katakan, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, kami agungkan, sebab Kau yang layak terima sembah kami. Kau pujilah nama-Mu Yesus. Oh, mari angkat suaramu, angkat hatimu sembah Yesus. Kaulah segala-galanya Tuhan. Oh, hanya Kau Yesus. Kasih setiamu bahwasanya untuk selama-lamanya. Mari terus angkat suaramu lebih lagi di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab besar setia-Mu. Oh, ajaib perbuatan-Mu. Kalau kami coba menghitung segala kebaikan-Mu, kalau kami coba renungkan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, sungguh kami bersyukur kepada-Mu buat anugerah-Mu, sebab besar setia-Mu. Mari angkat kedua tangan kita lebih lagi di hadapan Tuhan malam hari ini. Kita agungkan, kita muliakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Engkau layak terima glory. Segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih. Terpujilah Engkau Yesus. Angkat suara kita katakan, haleluya, 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 haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Dengan tema look to God. Katakan sama-sama, look to God. Artinya apa saudara? Memandang Tuhan. Memandang Tuhan. Next dikatakan Bilangan pasal 14 ayat 8 saudara, dikatakan begini. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita satu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Nah saudara, Allah berjanji, Allah mengatakan kepada Musa bahwa bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Kemana Tuhan? Menuju tanah perjanjian. Tanah yang seperti apa Tuhan? Alkitab tidak secara jelas mendetailkan, tapi adalah tanah yang berlimpah susu dan madunya. Artinya tanah yang subur, tanah yang diberkati oleh Tuhan. Nah Musa pun bingung saudara mungkin. Dikatakan Tuhan susah banget kayaknya sampai ke sana. Bangsa ini seringnya sungut-sungut. Tapi Musa belajar taat dan membawa bangsa ini menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, tapi dalam perjalanannya saudara, kalau nanti saudara baca di dalam Bilangan pasal 14, jadi saudara Bilangan pasal 13, sebelum Musa sampai ke sana, Alkitab dengan spesifik mengatakan Musa mengutus ke-12 pengintai. Ya, jadi ada 12 pengintai yang disuruh oleh Musa untuk pergi, tengokin itu tanah. Tanah yang kayak gimana sih? Makanya saudara, di dalam Bilangan pasal 13 ayat 17 sampai 20 dikatakan begini, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat-kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau tempat-tempat yang berkubu? Bagaimanakah tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Saya mikir saudara, gimana ya tanah gemuk atau tanah kurus? Nah, secara sederhana saudara, nggak usah susah. Menurut bahasa Ibrani nggak usah. Tanah yang gemuk itu artinya adalah tanah yang subur. Tanah yang kurus adalah tanah yang tidak subur. Ya itu aja saudara. Dikatakan apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu adalah musim hulu hasil anggur. Jadi saudara dengan spesifik Tuhan berkata kepada Musa, Mus,
Ya Tuhan, tolong kirim 12 pengintai. Lihat bagaimana negeri itu. Survei. Betul ya Pak? Tolong disurvei. Saudara, saya tuh kadang-kadang mikir ya, Tuhan, kenapa disuruh survei? Padahal kan Tuhan sudah tahu loh. Yang nyuruh siapa? Tuhan. Saya mau tanya, Tuhan sebenarnya udah tahu atau enggak? Udah tahu dong. Karena Tuhan adalah Maha yang tahu. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Nah, sekali lagi saudara, Tuhan izinkan itu untuk melihat apa? Seberapa besar kapasitas iman percayamu kepada Tuhan. Bayangkan saudara, 12 pengintai-ngintai. Ini tanahnya bagus atau enggak ya? Apa jangan-jangan lebih bagus tanah Mesir? Ini tempatnya berkubu atau terbuka ya? Bedanya berkubu dan terbuka, kalau terbuka saudara berarti rentan sama yang namanya penyerangan. Betul nggak? Kalau kubu atau benteng-benteng berarti tempat itu adalah tempat yang kuat. Cek juga manusianya, kecil-kecil atau? Nah, saudara kalau besar-besar langsung lihat ke saya. Biasa aja dong. Biasa aja, betul nggak? Coba lihat besar-besar atau enggak. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang mungkin berpikir, kalau besar-besar, udah deh. Amsyong, katakan sama-sama amsyong. Iya kan? Belum masuk aja kita udah ngalamin hal yang gak baik. 12 pengintai pergi, 40 hari lamanya mereka mengintai. Alkitab mencatat nih saudara, 40 hari lamanya mereka mengintai. Dan setelah 40 hari mereka bikin laporan. Mus-mus, ya kan? Lapor. Saya bisa bayangkan 10 orang menyampaikan. Iya sih, tempatnya bagus. Subur-subur. Tapi orang-orang di sana tuh gede-gede. Ibaratnya kita seperti Alkitab belum mencatat, seperti belalang. Mus kalau kita masuk sana baru nginjek aja, koitlah kita semua. Bayangkan, 10 orang mengatakan demikian. Tapi ada 2 orang yang bernama Yosua dan Kaleb. Dia berkata apa saudara? Tadi, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita supaya suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. 10 orang melihat, udah gak mungkin deh Musa. Gak bisa deh. Kalau secara sederhananya sekarang, udah gak mungkin sembuh, gak mungkin berhasil, gak mungkin sukses, gak mungkin diberkati oleh Tuhan. Kehidupannya gak mungkin lebih baik, keluarga gak mungkin dipulihkan. Mungkin kita melihat demikian saudara. Tapi kedua orang ini luar biasa. Dia melihat dengan iman percayanya. Dia memandang kepada Tuhan. Artinya gini, kalau Tuhan sudah bawa kita sejauh ini Musa. Kita percaya jika Tuhan berkenan, maka kita akan masuk dan mendiami negeri itu. Next dikatakan begini saudara. Realita dalam kehidupan kita, seringkali saudara kita diperhadapkan melihat dengan kenyataan. Betul gak sih Bapak Bicara kasih Tuhan? Kenyataannya sih gak mungkin Pak. Kenyataannya gak mungkin saya bisa khotbah misalnya. Kenyataannya. Kenapa? Saya bukan orang yang fasih lidah. Tapi saudara kalau kita bisa melihat dengan cara pandang Tuhan. Di dalam Kristus aku adalah ciptaan yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah. Tahukah saudara bahwa kehidupan kita itu sesuatu yang luar biasa. Kita hidup di dalam dunia ini sesuatu yang luar biasa loh saudara. Nah seringkali dalam hidup kita diperlihatkan dengan iman dan kenyataan. Dalam kenyataannya saudara, seringkali kita diperhadapkan. You mau melihat dengan iman percaya atau you mau melihat dengan kenyataan yang ada. Iblis berusaha supaya kita melihat pada kenyataannya. Tapi Tuhan mau melihat kita dengan iman percaya. Makanya saudara, kedua orang itu bilang, jika Tuhan berkenan. Next berikutnya saudara. Haleluya. Ini kebetulan panjang slide saya itu ada sekitar 10.000 ya Pak ya. Oh bukan 10 saudara ya. Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Artinya apa saudara? Kehidupan kita seringkali dipengaruhi oleh karena cara pandang kita. Kalau cara pandang kita
hanya percaya kepada kenyataannya, tidak percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, maka kalau ditanya apa kabar, buruk. Nah itu sudah. Ciri-ciri orang kalau ditanya apa kabar jawabannya buruk, berarti memang yang dia lihat adalah hal-hal yang buruk. Tapi kita sebagai orang percaya, apa kabar? Maka selalu jawabannya apa? Luar biasa. Walaupun kadang-kadang saudara, wajah saudara tidak mencerminkan keluar biasaan itu. Ya, kalau ditanya apa kabar, luar biasa. Ya ampun. Ya kan makanya tadi worship leader, saudara, siapa di tempat ini percaya bahwa dipilih oleh Tuhan. Jadi ibu gembala, wah haleluya saudara. Seneng dong pasti. Gembira gak? Gembira. Diangkat sama misalnya pejabat, ya mungkin Pak Presiden kita, seneng-seneng. Banget. Apalagi diangkat sama raja atau ratu Inggris gitu ya. Pangeran Inggris menjadi anaknya. Wah beda, jalannya udah beda. Ya kan? Dulu saudara jalannya nunduk aja. Karena mengasihani diri sendiri sambil nyanyi, betapa malang nasibku ini. Ya kan? Tapi setelah diangkat, betul nggak? Jalannya beda. Pasti jalannya tegak. Apalagi kalau udah dipasangkan cincin demi cincin, jalan juga begini saudara. Haleluya. Haleluya. Udah beda jalannya, tegak. Nah, sama halnya saudara. Kalau kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, harus termanifestasi dari anak-anaknya. Anak-anaknya pun harus menjadi etalase bagi banyak orang. Oh ternyata pengikut Kristus itu beda ya. Disakiti dia mengampuni. Dicurangi dia mendoakan. Nah kayak begitu. Lagi datang masalah dia nyanyi. Di saat badai bergelora. Badainya makin kencang. Ku kan berdiri di tengah badai. Waduh. Pasti beda saudara mengisi Tuhan. Kenapa? Karena sebagai orang percaya kita melihat dari cara pandang iman kita kepada Tuhan. Saudara, kalau kita nggak punya iman melihat segala sesuatu, maka hidup kita akan begitu-begitu saja. Tapi Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang kurang baik sepertinya dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk menjadi sparring partner. Kita bisa bilang iblis. Ya kan? Kau tidak bisa menjatuhkan iman percayaku. Kau berusaha mengalihkan mataku kepada pergumulan, masalah, tantangan. Tapi aku mau memandang Tuhan. Seperti halnya Yosua dan Kaleb memandang kepada Tuhan. Next, berikutnya dikatakan begini saudara. Iblis berusaha mengalihkan pandangan kita dengan intimidasi. Tahu ya intimidasi? Kata-kata yang menakutkan. Gak mungkin deh, gak bisa deh. Pasti gagal deh. Kenapa pasti gagal? Lihat aja dari wajah lo tuh. Ya ampun Tuhan, kadang-kadang bisa menjadi ukuran wajahnya. Ya. Dari mana? Ya dari hidung tuh. Lihat tuh hidungnya. Kan hidungnya agak pesek. Itu adalah bukti pesimis. Kalau hidungnya mancung berarti optimis. Bilang samping kanan kiri yang gak dipengaruhi oleh karena itu. Ada orang gak punya hidung tetap jadi orang berhasil. Ya kan? Tetap optimis. Tapi saudara seringkali iblis mengintimidasi kita. Ini dari tempat ini nih, kita didoain satu persatu misalnya. Dalam nama Yesus, sembuh. Pulang, kok masih sakit ya Tuhan nih? Intimidasi itu mulai itu. Kan artinya apa? Udah deh gak mungkin sembuh. Saudara harusnya bilang, Tuhan aku percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini pendeta aku suka nyanyi ya karena dulunya worship leader saudara. Sampai sekarang juga worship leader gitu ya. Tapi saudara saya mau katakan bagi setiap kita. Iblis berusaha mengintimidasi kita. Dengan rasa takut, dengan rasa khawatir, dengan rasa cemas. Siapa di tempat ini waktu ngalamin masalah agak deg-degan gitu saudara. Angkat tangan. Waktu ngalamin masalah deg-degan gitu. Nah, ya yang angkat tangan saudara luar biasa. Berarti jantungnya masih hidup. Iya dong. Ya, kalau udah nggak deg-degan saudara, nah itu yang bahaya. Tapi saya mau katakan, Tuhan seringkali izinkan itu saudara. Untuk apa? Untuk kita menyadari bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat, pertolongannya tidak pernah terlalu cepat, tapi pertolongannya tepat pada waktunya saudara. Amin. Iya, bilang samping kanan kiri, makanya deg-degan itu bagus gitu.
Deg-degan itu bagus. Saya kalau disuruh khotbah saudara, masih deg-degan, masih. Saya sering kali ngomong sama pengkhotbah yang jadwalnya sudah melanglang buana. Ya, lalu cuma dia kasih pesan sama saya, Nixon, selama ketika engkau melayani, masih ada deg-degan Nixon. Ingat bukan karena dosa lo ya. Deg-degan karena engkau menyadari Tuhan mau nyanyi apa. Tuhan mau khotbah apa. Saudara, pengkhotbah udah canggih-canggih di sini. Betul nggak? Udah canggih-canggih. Pemimpin pujian udah canggih-canggih. Tapi saya mau katakan bukan karena canggihnya. Tapi Tuhan berkenan nggak tuh? Kalau cuma sekedar pengetahuan bisa. Menurut bahasa aslinya. Bahasa Yunaninya. Tadi Bapak ngomong tentang kata berbahagia kan? Dalam bahasa Yunani itu makarioi. Ya kan? Makarioi artinya apa saudara? Kebahagiaan yang asalnya bukan dari luar. Tapi kebahagiaan yang datangnya dari dalam. Wih, ya kan? Bukan itu saudara. Kalau bisa puji Tuhan. Tapi saya mau katakan deg-degannya itu di sini. Tuhan mau nyanyi lagu apa ya Tuhan? Seneng gak Tuhan kalau saya nyanyi lagu itu? Atau karena hype-nya doang? Karena lagi di rumah Tuhan yang lain nyanyinya itu semua. Saya dikenal sebagai pemimpin pujian yang jadul. Lagu-lagunya jadul-jadul. Gak apa-apa saudara. Kenapa? Karena lagu jadul-jadul nih teologisnya lebih mantap. Betul gak saudara? Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi. Diajar untuk apa bersaksi terus? Betul gak saudara? Jangan kamu khawatir, burung di udara papa pelihara, ya kan? Itu jadul saudara, nggak apa-apa, saudara jangan terintimidasi ya. Lagu-lagu baru nyanyiin aja saudara. Tapi saya mau katakan bagi setiap kita saudara, waktu kita mau melayani Tuhan, masih ada deg-degan nggak? Deg-degan tuh artinya, Tuhan saya jangan sampai terlambat, Tuhan saya mau puasa, Tuhan mempersiapkan diri. Masih ada deg-degan nggak? Atau orientasinya sudah money. Oh di situ berapa sesi tuh? Tapi di sini nggak ada saudara, amin. Di sini baik-baik, adanya di Bekasi saudara. Kalau saya khotbah di Bekasi adanya mana? Di Jakarta. Masih ada deg-degan nggak saudara? Tapi deg-degan itu bukan karena intimidasi iblis, tapi deg-degan itu karena kita sadar Tuhan, makasih ya Tuhan masih layakkan saya gitu. Nah kalau udah punya sikap begini saudara, melayani Tuhan juga pasti akan give the best. Bukan karena ada waktu tuh, antara waktu jam 3:30 sampai jam, ya bisalah mepet-mepetin waktu lah ya, lumayan, kan gitu kan. Enggak saudara ngisi Tuhan. Untuk itu saudara, saya percaya iblis berusaha untuk mengintimidasi pada kenyataannya, pandangan orang lain. Menabur benih keraguan, ketakutan, dan ketidakpercayaan. Lalu bagaimana kita sebagai orang percaya tetap bisa memandang Tuhan? Nah ini jadi pelajaran buat kita. Apa rahasia daripada Kaleb dan Yosua? Yosua dan Kaleb sehingga dia tetap memandang Tuhan. 10 bilang nggak mungkin. 2 orang bilang mungkin. 10 orang bilang somai di situ nggak enak. 2 orang bilang somai di situ enak. Nah kira-kira saudara lebih percaya yang mana? Yang mana? Lebih percaya yang mana? Jujur bagi kita saudara. Kita pasti akan lebih percaya sama 10 orang. Betul nggak? Mungkin ada begitu banyak orang pada waktu itu ketika mendengar Yosua dan Kaleb. Bersama Tuhan. Baru kita nginjek udah koit kita semua. Gede-gede mereka. Tinggi. Kita seperti belalang. Gak mungkin kita bisa Itu kan Musa. Tapi bayangkan saudara. Ya apa tuh? Ya, saudara, saya yakin dan percaya saudara tidak mudah pada waktu itu bagi Yosua dan Kaleb. Tapi saya dan Pak Thomas meyakinkan bahwa somai itu benar-benar enak, saudara. Haleluya.
Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Kok jadi ngomongin somai, saudara ya? Saya mau kasih gambaran aja. Kadang-kadang kita lebih percaya sama yang 10 orang itu. Tapi seringkali Tuhan suka hanya 11 orang lah. 12 orang murid-muridnya saudara digantikan kan satu orangnya. Bisa menjadikan kita sebagai mayoritas di dunia ini. Betul kah? Orang Kristen mayoritas di dunia ini saudara. Tapi karena dimulai dari 12 orang itu. Sama dengan Paulus. Jadi saya mau katakan saudara gak butuh waktu yang, gak butuh orang yang banyak. Bagi Tuhan suka melakukan hal itu. Untuk apa? Menunjukkan bahwa bukan kuat, bukan gaya, tapi kok nyanyi lagi Pak? Ya udah salah undang saudara. Kalau undang worship leader ya begitu, nyanyi terus. Ya. Tapi saya senang saudara ya, akhirnya bisa juga di hari Minggu untuk datang ke tempat ini saudara. Amin. Ya. Jadi saudaraku isi Tuhan, saya mau katakan bagaimana agar kita selalu memandang Tuhan. Yang pertama saudara, next Kak. Membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara, kita baca ini ayat nih saudara ya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya. Kalau saya ganti saudara, mungkin begini. Tetapi hambaku Kaleb, karena agak lain jiwa yang ada padanya. Betul nggak? Dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan keturunannya akan memilikinya. Di dalam bilangan pasal 14 ayat 24 saudara. Yang pertama, kenapa agak lain jiwanya? Dia bukan gila saudara. Tapi agak lain, dia bisa melihat dari sudut pandang Tuhan. Dia bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Dia memandang bahwa jika Tuhan berkenan, kita akan masuk. Sekalipun 10 orang bilang, gak mungkin. Sekalipun banyak orang bilang, gak bisa. Sekalipun banyak orang bilang, mustahil. Justru saya mau katakan Tuhan kita suka melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Untuk apa? Menyatakan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Nah kenapa agak lain jiwanya? Ingat bukan karena kesehatan atau gangguan jiwa ataupun mental. Agak lain jiwanya saudara. Kenapa? Karena dia bangun hubungannya dengan Tuhan. Orang yang membangun hubungannya dengan Tuhan saudara. Dia akan melihat segala sesuatu dari sudut pandang kebenaran. Betul gak? Nah nyanyi dulu sedikit nih bro. D bro, D. Ya gak apa-apa. Sambil kita menunggu saudara ya. Dari kunci D nih saudara. Haleluya. Tunggu semua. Tapi trust me saudara, enak loh saudara. Nanti saudara bisa beli ya. Ya kalau saudara beli ingat-ingatlah. D bro. Udah? It's okay. Ya, jadi apa yang membuat saudara mengisi Tuhan? Dia memiliki sudut pandang yang berbeda. Dia bisa melihat pandangannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau kita mau mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan, pertolongan demi pertolongan Tuhan, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sama yang lain. Kalau kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, sudah D. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Nanti nyanyi lagi di rumah ya. Janji saudara. Jangan cuma di tempat ini nyanyi. Saudara, waktu saya bilang sama istri saya, Yang, aku datang, dulu tuh saudara ada yang namanya wedding organizer. Ya, WO. Yang kita ke tempat itu yuk. Kita DP. DP doang saudara. Nih istri saya bilang, ini orang berani-beranian ya. Ya kan? DP saudara. Karena waktu itu saudara, puji Tuhan bisa dicicil. Tapi cicilannya harus lunas dulu baru bisa nih nikah. Tapi kami hitung-hitung saudara kayaknya bisa. Bagi manusia mustahil. Saya udah kehilangan papa dan mama saudara.
Gimana caranya? Bagi Tuhan tidak ada yang bayar DP dulu, saudara. DP. Selanjutnya, deg-degan lagi. Ya, tapi saudara, ayo bangun hubungan kita dengan Tuhan. Pagi-pagi, saudara, jangan langsung cari nasi uduk, nasi kuning. Yang paling luar biasa nasi campur. Pagi-pagi udah cari nasi campur. Jangan, saudara. Tapi cari roti bakar. Roti itu adalah firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus itu adalah api. Ketika kita baca firman diurapi sama yang namanya Roh Kudus. Jadilah roti bakar. Betul lah? Kita baca firman Tuhan makin kita ngerti. Karena kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Sederhana saudara, orang yang beriman pasti kelihatan dari perkataannya. Perkataannya aja udah. Kalau perkataannya, aduh gak bisa deh, aduh apa pimpin pujian, wah suara saya gak bagus. Kalau saya nyanyi itu ya fales. Waktu karena saya nyanyi fales, roh jahat turun, Roh Kudus naik. Gitu kan. Kebalik ya. Tapi saya mau katakan bagi setiap kita saudara, mustahil bagi manusia, tidak mustahil. Tapi kalau memang suara, saudara harus belajar. Jangan kepedean. Ya, jangan sampai saudara menikmati, orang lain gak bisa menikmati saudara. Memang Tuhan melihat hati. Tapi manusia juga kan, kalau agak fales-fales sedikit saudara, aduh, boro-boro masuk hadirat Tuhan. Segera dia mau masuk ke kamar mandi. Kapan selesainya? Nah kalau misalnya kita, Pak, saya gak fasih dalam bernyanyi. Ada talenta-talenta lain. Kan gak harus nyanyi semua kan? Ada talenta-talenta lain yang bisa kita lakukan. Jadi saudara mulailah membangun hubungan kita dengan Tuhan. Setiap hari. Jangan lupa berdoa. Kan dulu kita sering kali nyanyi kan? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Nah, emang agak susah ngikutin ya. Nanti saya minta kuncinya aja baru diikutin ya. Ya. Tapi sebenarnya saya mau katakan bagi setiap kita, ayo bangun hubungan kita dengan Tuhan. Gak usah saya tanya lah saudara ya, siapa di tempat ini sudah membangun hubungannya setiap hari dengan Tuhan. Angkat tangan dalam hatinya. Ya kan? Kalau angkat tangan, saudara, nanti angkat tangan dilihatin sama yang angkat tangan, so suci. Ya kan? Karena dia gak enak, aduh betapa tidak sucinya saya. Akhirnya ikut-ikutan angkat tangan. Ya, jadi saudara, Kaleb, kenapa lain jiwanya? Karena dia membangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, bukan saja membangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, mari kita belajar membangun hubungan dengan sesama. Tahukah saudara bahwa kita adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan sesama. Makhluk yang membutuhkan orang lain. Jadi bilang samping kanan kirinya, saya butuh kamu. Ngomong, saudara, saya butuh kamu. Well, kalau nggak pakai singger, saudara, capek kan? Iya. Jadi saya butuh kamu, nggak boleh ada yang disombongkan. Saudara, kenapa Yosua atau Kaleb lain jiwanya? Kenapa saudara? Karena di dalam bilangan juga 14 ayat 30 dikatakan bahwasanya kamu tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami. Kecuali kepada siapa? Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Daniel punya sahabat siapa namanya? Sadrak, Mesak, Abednego. Kita butuh sesama kita, saudara. Kita harus bertumbuh bersama-sama. Makanya dalam Ibrani 10 ayat 25 berkata apa? Jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Di tempat ini saudara kita sama-sama berkomunitas, bertumbuh bersama-sama. Amin. Ya, jadi yang kedua bangun hubungan kita dengan sesama kita. Yang terakhir, yang terakhir nih saudara, mujizat bisa terjadi. Yang buta tadi yang terakhir, dia bisa melihat. Ya, yang terakhir saudara, yang ketiga, bukan saja kita membangun hubungan dengan sesama, tetapi yang ketiga adalah membangun kepercayaan. Jujur ya saudara, waktu kita baca Alkitab,
iman kita dikuatkan. Tapi seringkali dalam kenyataannya saudara seringkali bisa goyah. Bisa goyah. Makanya saya tertarik saudara, tadi waktu kita nyembah Tuhan, saya diingatkan satu ayat saudara. Tidak ada di situ, dikatakan begini saudara. Dalam Mazmur pasal 103 ayat 1-2 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Nanti kalau saudara baca Mazmur 103, ada 4 kali Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Artinya apa saudara? Jiwanya bisa saja gundah gulana. Jiwanya bisa saja gundah gulana. Bisa nggak kita galau, saudara? Ada istilah galau kan sekarang ya? Galau. Ya. Tapi kalau galau bagi kita, God always listening and understanding. Nah itu galau, saudara. Ya, galau bagi kita. God always listening and understanding. Tapi kadang-kadang kita galau. Bagaimana caranya saudara bangun kepercayaan kita? Makanya kalau iman kita mulai lemah, saudara. Bacalah kebenaran firman Tuhan. Perkatakan, Tuhan aku percaya, bersama dengan Tuhan aku akan mampu. Waktu telinga kita mendengar, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Saudara saya nggak tahu, mungkin hari-hari ini, saudara sedang ngalamin di mana sepertinya nggak mungkin, sepertinya nggak bisa, sepertinya mustahil. Masalahnya berat Pak. Masalahnya berat, seperti halnya mungkin 10 orang itu berkata, kita ini seperti belalang, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya mau katakan bagi setiap kita, mari belajar mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Bangun hubungan kita dengan Dia. Bangun hubungan dengan sesama kita di tempat ini, saudara. Yang ketiga, kuatkan iman percaya kita. Perkatakan firman Tuhan setiap hari. Perkatakan janji-janji firman Tuhan setiap hari. Dan kita harus selalu ingat, yang terakhir sudah dikatakan begini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sepertinya mustahil, tidak mungkin. Bisa atau enggak ya. Tapi saya mau katakan bersama dengan Tuhan, kita pasti akan dimampukan. Mari kita terus memandang Dia, memandang janji Tuhan. Memandang kebenarannya, memandang iman percaya kita hanya kepada Tuhan. Saya bisa main di D, bro. Ya, si Peter. Saudara, pernahkah saudara mengingat ada sebuah kisah di dalam Alkitab ketika Petrus berjalan di atas air? Betul nggak? Dia manusia yang kita bisa lihat pernah berjalan di atas air. Saudara jangan lakukan hal itu kalau Tuhan tidak suruh. Jangan saudara akhirnya, saya bisa berjalan di atas Kali Ciliwung. Jangan lakukan hal itu. Tapi perhatikan baik-baik saudara. Waktu malam hari itu saudara, murid-muridnya di tengah kekalutan. Ya, di tengah kekalutan. Mereka mengalami yang namanya badai. Ya, mereka mengalami yang namanya angin sakal. Ini kalau yang nanti mau berkhotbah nih, angin sakal itu saudara adalah angin yang berhembusnya melawan arah jalannya kapal. Jadi kalau kena angin itu saudara, maka kapalnya nggak bisa maju, hanya terombang ambing. Bayangkan saudara, di tengah keterombang ambingan Yesus datang. Saudara, saya yakinlah ada begitu banyak murid-murid Tuhan. Yesus yang waktu itu adalah seorang nelayan. Ada beberapa orang, betul nggak? Jadi mereka sebenarnya sudah biasa ngalamin itu kan. Udah biasa ngalamin yang namanya badai. Tapi badai yang ini beda. Katakan sama-sama beda. Ya, terkadang dalam hidup ini kita nggak bisa andalkan pengalaman kita. Kenapa? Karena Tuhan mau berikan pengalaman yang baru dalam hidup kita. Tiba-tiba saudara dari kejauhan, muridnya berkata, itu hantu. Hantu. Untung Alkitab gak menulis, maka sakit hatilah Yesus ketika dibilang hantu. Enggak. Tapi waktu dia dibilang hantu,
tenang, ini aku, jangan takut. Satu muridnya, namanya Petrus, seorang sanguinis sejati. Ya, pokoknya sanguinis kan menggebu-gebu. Saudara. Kalau memang benar itu engkau Yesus, suruhlah aku berjalan di atas. Saudara bayangkan, Yesus bilang, datanglah. Lalu Petrus keluar dari, perhatiin baik-baik. Selama matanya Petrus hanya memandang kepada Yesus, maka Petrus bisa berjalan di atas air. Betul nggak? Tapi Alkitab berkata, ketika dirasanya, saya mau tanya saudara, apakah frekuensi anginnya beda? Hah? Beda? Sama baik. Bilang sama baik. Sama, frekuensi anginnya begitu. Tapi ketika matanya tidak melihat kepada Yesus, yang dia lihat hanya kiri dan kanan, takut. Dek, dek, ser. Dek, dek, ser. Dek, dek. Apa yang terjadi saudara? Dia jadi takut. Padahal saya kena percaya anginnya sama. Karena Alkitab nggak bercatat. Setelah Petrus turun dari perahu, maka intensitas angin sakal semakin tinggi. Saudara, selama mata Petrus hanya memandang kepada Yesus. Ini kan contohnya nih saudara ya. Contoh ya. Maka saya akan percaya dia akan bisa berjalan di atas. Hah? Air. Dia bisa berjalan di atas air. Selama mata kita hanya memandang kepada Tuhan. Maka yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka yang tidak bisa menjadi bisa. Maka yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sakit kita bisa disembuhkan oleh Tuhan. Kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. Selama mata kita memandang kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini saya nggak tahu. Mungkin iblis berusaha membuat kita takut, membuat kita cemas. Tuhan, udah lama saya melayani Engkau, tapi kenapa aku gak ngalamin hal yang baik? Tuhan, aku udah setia, aku udah tekun, rajin baca Alkitab, datang ke gereja, melayani Tuhan. Tapi kenapa hal ini harus terjadi dalam kehidupan? Don't afraid, saudara. Karena Petrus pun pernah mengalaminya. Para nabi, para rasul pun pernah mengalaminya. Tapi selama matanya hanya memandang kepada Tuhan, maka dia bisa berkata, ku pandang wajah. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan nama-Mu Tuhan. Untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami. Karena nama Yesus ada di atas segala nama. Ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati. Karena Tuhan kaya menjadi miskin. Agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siap menanti kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Terpuji nama Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat malam hari ini. Sama-sama kita angkat pujian kita. El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah.